الصوت يا أستاذ نعيم. الصوت. Ya, طيب. كيف نبدأ؟ رأينا الساعة 8:17 دقيقة. كيف نبدأ هذه الدقيقة أو ننتظر؟ نبدأ. نبدأ. طيب. Ya. Ya, aku nggak ikut. Ya, nggak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fa'ahmatullaha musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa alihil gurril kiramil bararah wa sahbihil muntakhabin al khiyarah. Wa ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullahi wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah kepada kita sekalian sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini, majelis Zoomiyah. Semoga kehadiran kita di kesempatan ini memberikan semangat dan menjadi petunjuk bagi kita bahwa kita termasuk orang-orang yang berada di jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini kita pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Bambang MA. Ya, kita akan mengikuti kajian beliau di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebaiknya kita segera mulai saja. Marilah kita buka majelis kita di kesempatan pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita dan memudahkan aktivitas kita setelah kegiatan ini. Ridhoillahi wa li syafaati Rasulillahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pagi hari ini insyaallah webinar kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa. Afan ini Ustadz Bukhari, ada Bu Mirna, ada juga mungkin yang lain yang bergabung, yang saya nggak bisa sebut satu persatu. UPT Bahasa ini mestinya ngurusin bahasa, tetapi ternyata Ramadan ini kami berkeinginan untuk bagaimana meskipun ngurusin bahasa, tapi juga ada unsur pentingnya ngurusin agama. Jadi alhamdulillah dalam waktu singkat kita bisa menghubungi Ustadz Bambang dan beliau berkenan untuk mengisi webinar di kesempatan kali ini. Dan insya Allah beliau akan menyampaikan tentang sebuah tema yang menarik sekali, yakni Islamic Worldview di perguruan tinggi Islam. Saya kira tidak perlu banyak mukadimah, biar beliau saja mau ngomong setengah jam, 1 jam, atau kalau kuat ini ya semoga mawon lah Ustadz. Ustadz Bambang wujud? Halo? Hadir. Mawjud. Ya, tafadhal Ustadz, silahkan. Ya. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana hikmatak, wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Yang saya muliakan, ini seluruh ya sivitas akademika dari IAIN Kudus yang diinisiasi oleh Bapak Dr. Muhammad Inami, kemudian Bapak Ibu dosen, dan seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Zoom pagi hari ini. Puji syukur Alhamdulillah, aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang, berdiskusi sesuatu yang sangat penting tentang worldview of Islam atau Islamic worldview, terutama di perguruan tinggi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Baiklah, Bapak, Ibu dosen dan para mahasiswa, di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang. Ini saya mohon maaf, ini laptopnya nggak connect dengan internet ya. Jadi PowerPoint-nya tidak bisa ditampilkan gitu. Sudah dicoba tapi belum berhasil. Saya berharap ini kiranya tidak mengurangi makna ya dari perbincangan kita ini. Nah, baik, kita mulai saja. Sebenarnya diskusi ini telah lama ya, tentang worldview of Islam ini telah dimulai ketika ini kuliah S3 di UIN Imam Bonjol bersama Dr. Muhammad Inami, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kajian yang sebelumnya telah didiskusikan ini akan dibicarakan. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini tidak bermaksud menggurui ya, tapi lebih pada menyampaikan wacana, dan ini nantinya akan kita diskusikan bersama ya. Worldview of Islam di perguruan tinggi. Worldview itu kalau kita terjemahkan ya semacam pandangan hidup ya. Pandangan hidup Islam. Artinya bagaimana Islam itu melihat hakikat sesuatu gitu ya. Jadi pandangan Islam ini tentu sangat penting ini ya. Mungkin kalau bahasa orang dulu sama dengan akidah gitu. Nah, bagaimana dia melihat sesuatu itu. Kalau Prof. Alatas itu membahasakan worldview itu ru'yah al-Islam lil wujud. Nah, ini karena umumnya mahasiswa bahasa Arab ya. Ru'yah al-Islam lil wujud. Memang ada tokoh-tokoh Islam mengistilahkan worldview ini dengan berbagai bahasa ya. Ya, termasuk misalnya ada istilah Ghazwul Fikri ya, Ghazwul Fikri itu mengarah ke sini juga. Nah, jadi worldview atau ru'yatul Islam lil wujud ya, bagaimana pandangan Islam terhadap al wujud itu. Jadi falsafah hidup Islam itu bukan hanya pandangan akal
nazari semata ya terhadap alam jasmani belaka, tetapi pandangan Islam itu juga hal-hal yang di balik jasmani ini ada rohani, ya. Jadi bagaimana kita memandang jasmani rohani, termasuk bagaimana pandangan kita terhadap masyarakat, politik, budaya dan lain sebagainya. Nah ini masuk ke dalam ranah worldview ya. Jadi worldview itu sangat luas, gitu ya, sangat luas. Nah, bukan hanya berkaitan dengan masalah keagamaan, karena agama itu kan mengatur keseluruhan ya kehidupan kita ini. Sedangkan dalam hidup ini kan kita ya ada ekonomi, ada politik, ada sejarah, ada budaya gitu ya. Nah, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan hidup. Jadi pandangan hidup Islam itu yaitu pandangan tentang hakikat dan kebenaran. Merupakan suatu pandangan yang meninjau secara menyeluruh alam yang nyata dan juga yang gaib, termasuk kehidupan selengkapnya. Nah, ini makanya tadi saya sebut worldview ini ya kalau bahasa kitanya dulu ya akidah gitu ya. Akidah. Nah, jadi bagaimana kita melihat sesuatu itu secara lengkap ya, menyeluruh di alam nyata atau alam gaib bahkan kehidupan setelah itu. Nah, pertanyaannya apa itu worldview of Islam? Apa itu cara pandang Islam itu? Ya, worldview of Islam itu artinya bagaimana Islam melihat realitas baik yang indrawi, yang nyata dan bukan indrawi. Termasuk alam akhirat, bagaimana pahala, bagaimana dosa gitu ya. Nah, ini penting karena kadang-kadang di dalam kehidupan praktis ya pahala, dosa ini jarang dibahas gitu ya. Nah, jarang dibahas. Nah, tapi dalam worldview atau cara pandang Islam itu ini harusnya menyatu gitu ya. Jadi bukan hanya yang bersifat fisik ya, empiris ya, tapi juga bersifat metafisik. Jadi ada alam akhirat, bagaimana pahala, bagaimana dosa gitu ya. Kalau kita di perguruan tinggi ini mahasiswa, kalau mau belajar ya berangkat dari rumah harusnya kan niat yang baik dulu kan dapat pahala gitu ya. Dapat pahala. Kalau nggak ada niat yang baik ya biasa aja, ya nilainya berkurang gitu ya. Nah ini yang membedakan kita dengan di luar orang Islam. Makanya pas mau berangkat dari rumah kita sudah berdoa ya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah ini cara pandang gitu ya. Ya bagi sebagian mungkin hal seperti ini nggak penting lah begitu ya. Nggak penting. Tapi dalam Islam kan diatur, Nabi mengajarkan kita seperti itu. Nah, worldview of Islam ini terlihat ya misalnya begini. Kadang-kadang kita memilih kata itu asal keren aja begitu ya. Asal keren atau asal populer begitu ya. Padahal setiap kata itu sebenarnya menayangkan pandangan hidup. Setiap kata itu dia punya makna filosofinya kan. Misalnya kita ambil contoh kata tabiat ya. Nah ini bahasa Arab ini yang dipilih Allah sebagai bahasa Al-Quran, ini salah satu keistimewaannya ya. Bahasa Arab itu kan punya akar kata ya, akar kata. Makanya dalam bahasa Arab itu kan kita kenal ada tasrif namanya. Ada tasrif ya. Misalnya fil madi ya,
Ada tasrifnya fil mudhari juga, masdar dan lain-lain. Semuanya ada tasrif. Nah, tasrif-tasrif itu kan tujuannya kan untuk menjaga makna supaya makna itu tidak dikelirukan gitu ya, tidak dikelirukan. Nah, ini kelebihan bahasa Arab yang punya sistem off-road. Ada sistem akar kata. Dan ini saya kira kelebihan ini hanya dimiliki oleh bahasa Arab ya. Memang ada ya, kalau kita lihat bahasa Inggris itu ada juga, tapi kan tidak detail macam bahasa Arab ya. Nah, karena itu di sini kita bisa melihat bagaimana keutamaan bahasa Arab itu. Jadi bahasa Arab karena punya akar kata, dia bisa ditelusuri maknanya. Misalnya ada kata tabiat ya. Ada kata tabiat. Kalau dipadankan dalam bahasa Inggris itu sama dengan nature kan? Ya, natural lah bahasa kitanya ya. Natural, nature. Nah, kata tabiat ya kalaupun dimaknai sebagai nature itu kan sebagai bahasa komunikasi saja. Tapi sesungguhnya kedua kata itu dia berlainan makna. Gitu ya. Berlainan. Kalaupun ada kesamaan ya, tapi kalau ditelusuri hakikatnya berbeda. Tabiat itu kan dari kata toba'a ya. Toba'a itu kan dicap, distempel begitu. Jadi makanya kalau di Melayu, Malaysia masih disebut alam tabi'i namanya ya. Kalaupun di Indonesia mungkin ini nggak kita sebutlah alam tabi'i ya, alam tabi'i. Tapi kalau orang Melayu Malaysia kan masih menyebut alam tabi'i ya. Alam tabi'i. Jadi alam tabi'i, alam yang kita lihat ini artinya tabi'i itu kan yang dicap, yang stempel. Kalau dicap, distempel itu artinya dia udah ada capnya, berarti ada yang menstempelnya. Menstempelnya berarti Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan stempel itu tentunya berisikan perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain halnya dengan nature ini diungkapkan oleh tokoh atas ya. Jadi kata nature itu beliau mengatakan yang dimaksud oleh mereka yang menggunakan nature itu orang barat ini maksudnya ya, bahwa alam itu terjadi dengan sendirinya. Sehingga menurut beliau kata nature ini ya secara tidak langsung dia bermaksud ingin menyampaikan bahwa ya alam ini tidak ada penciptanya begitu. Sesuai dengan pemahaman mereka yang sekuler. Nah, di sini terlihat ya bahwa kata tabiat itu menayangkan makna yang berbeda dengan nature. Kalaupun keduanya sama-sama menyebut untuk alam di dunia ini. Nah, ini salah satu contoh apa ya? Worldview ya, pandangan cara pandang Islam dengan luar Islam. Ini terkait dengan kata ya. Terkait dengan kata. Misalnya kata religion dengan din ya. Religion itu kan kita terjemahkan agama. Din itu juga agama. Nah, religion ini kan berasal dari bahasa Latin ya, religio ya, religio, yang artinya ikatan kan. Nah, karena dia nggak punya akar kata, maka sulit menelusurinya. Sehingga religion itu, ikatan itu nggak dijelaskan. Ikatan seperti apa? Apakah dia ikatan seperti akidah itu? Kemudian ikatannya nggak dijelaskan juga karena nggak ada akar kata itu ya. Siapa yang mengikat, siapa yang diikat, apa yang akan diikat itu nggak dijelaskan. Nah, lain nanti kata din, ya. Din itu bisa kita telusuri akar katanya ya. Nah ini dari bahasa Arab ya. Kalau kita baca di kamus itu kan dana yadinu, ya dana yadinu bisa din, bisa dain. Nah, kalau din artinya agama nanti ya. Kalau dain artinya hutang. Nah, apa kaitannya din sama dain? Ya kan? Dalam hadis itu kan ada ya bahwa orang yang mati syahid itu diampuni Allah segala dosanya illat dain.
Nah, ini makanya setiap kata-kata ya, nah itu juga menayangkan cara pandang gitu ya. Jadi kalau din ini jelas tidak bisa dilepaskan dari makna rohani ya, makna rohani antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini ada apa ya sebagai contoh lah worldview of Islam gitu ya. Bagaimana cara pandang Islam dengan yang lainnya ya. Misalnya bagaimana kita melihat dalam Al-Quran itu kadang-kadang ada kisah yang hampir sama dengan kitab suci lain misalnya ya. Nah, ada kan Quran kadang dengan Bible itu ada kesamaan gitu ya. Sepertinya mirip gitu. Maka kalau orang Yahudi berpandangan ya Al-Quran itu menjiplak karya-karya sebelumnya. Karena Al-Quran kan datangnya belakangan. Jadi kalau orang Yahudi melihat ya Al-Quran berarti menjiplak ataupun mencontoh karya-karya sebelumnya. Artinya ya Nabi memplagiasi lah begitu bahasa mereka ya. Nah, tapi cara pandang kita umat Islam kalau ada ya ayat-ayat dalam Al-Quran ya, yang sama dengan Bible misalnya ya, ya bagi umat Islam itu artinya ya Al-Quran itu menegaskan ya bahwa apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu yang benar ditegaskan, kemudian sekaligus mengoreksi kekeliruan-kekeliruan ajaran sebelumnya. Nah, ini beda ya cara pandang kita dengan mereka gitu ya. Cara pandang atau worldview of Islamnya berbeda. Ya, misalnya ini Abraham Geiger ya. Abraham Geiger itu dia memandang Al-Qur'an ya. Apa pandangannya terhadap Al-Qur'an? Katanya dalam Al-Qur'an itu banyak kosakata Ibrani ya. Seperti kata tabut ya, dalam Al-Qur'an ada ya. Tabut, kemudian Taurat, ya, Jannatu Ad, Jahannam, Ahbar, Rabbani, ya, Togut, Malakut. Nah, itu semua kata menurut dia ya, menurut dia itu adalah bahasa Ibrani. Artinya ya Al-Qur'an sudah mengadopsi apa yang terdapat pada kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, kemudian ini mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran itu terpengaruh oleh ajaran-ajaran Yahudi, terutama masalah keimanan dan doktrin peraturan-peraturan hukum dan moral. Nah, ini menurut Abraham Geiger ya. Abraham Geiger. Ini tokoh besar ya, tokoh besar turunan Yahudi. Tapi kalau kita lihat misalnya pandangan Syekh Al-Buti terhadap Al-Quran. Ini orang Islam. Ya. Kalau menurut beliau, ya umat Islam ini wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Dan tidak boleh mengkritik isi Al-Quran, apalagi meragukannya. Ya. Nah, ini kan cara pandang. Jadi berbeda cara pandang antara orang Islam dengan di luar Islam. Nah, cuma masalahnya sekarang sama-sama orang Islam, tapi cara pandangnya beda. Kan ini yang masalah ini, ya. Nah, jadi clash itu sekarang bukan lagi antar peradaban ya, antar keyakinan, tapi antar sesama umat Islam sendiri itu sudah berbeda begitu ya, sudah berbeda. Misalnya pro kontra LGBT ya, yang pro umat Islam juga ya kan, yang kontra umat Islam juga. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini salah satunya cara pandang itu tadi kan.
cara pandang. Jadi kalau Syekh Al-Buti, ya umat Islam wajib mengimani seluruh isi Al-Quran dan tidak boleh mengkritik apalagi meragukannya. Nah ini diskusi beliau ya dengan Muhammad Arkun ya, Muhammad Arkun di Prancis ya, di Prancis. Misalnya lagi pandangan terhadap agama ya. Kalau umat Islam memahami ya agama itu ya, umat Islam itu meyakini bahwa agama itu dasarnya ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang hak ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Jadi kita memandang agama seperti itu. Tapi sekarang kan kita tahu ya bahwa agama yang religion itu kan mereka melihatnya tidak sama seperti kita, maka wajar saja kalau kita temukan ya, kita dapatkan terjadi pelecehan-pelecehan agama itu, apalagi mereka sudah memasukkan agama itu kan bagian dari budaya, ya kan? Agama itu kebudayaan. Jadi agama itu adalah hasil usaha pemikiran manusia, ya. Sehingga ya bisa dijalankan, bisa tidak. Nah, dan ini beda ya, makanya agama yang kita maksud di sini adalah din. Din, ya tentu kita dinul Islam itu ya. Din itu ya dinul Islam itu. Yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, jadi agama yang kita maksud di sini ya din, yaitu dinul Islam. Cara pandang ini sangat penting terutama di perguruan tinggi ya. Nah, sebab apa? Sebab perguruan tinggi ini ya mahasiswa sudah mulai dewasa ya. Sudah mulai dewasa. Kalau kita perhatikan dulu para sahabat Nabi itu kan mereka mengenal Islam itu kan sudah dewasa. Sudah dewasa. Makanya kalau kita lihat masyarakat barat ya, mereka itu memang mengkhususkan pendidikan pada perguruan tinggi terutama S2 dan S3. Karena S2 S3 itu kan lebih spesialisasi ya, mereka lebih mendalami. Dan itulah yang mereka lakukan selama ini ya. Dan kita lihat bagaimana pemikir-pemikir mereka itu mampu mengguncang dunia gitu ya. Nah, jadi menyadari betul bahwa di perguruan tinggi pembentukan pemikiran seseorang itu sangat penting dan itu ditentukan di perguruan tinggi, bukan pendidikan dasar, bukan pendidikan menengah, tapi di pendidikan tinggi. Nah, jadi ini tugas ya yang tidak ringan ya, yang tidak ringan. Jadi world view of Islam, pandangan hidup Islam, nah ini membedakan kita nanti dengan cara pandang yang lainnya. Nah, karena itu ya kita di dalam umat Islam ini diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini tentu berbeda ya dengan yang di luar Islam. Saya kira sebagai pengantar itu saja dulu Pak Dr. Muhammad Inami. Untuk selanjutnya mungkin kita banyak kepada diskusi lah ya. Nah, diskusi. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Dr. Bambang Hamzah. Kami maklumkan kepada rekan-rekan peserta kajian Ramadan yang hadir bahwa Ustadz Bambang ini kelahiran dari Ketahun. Itu daerah Bengkulu ya Ustadz ya? Iya, Bengkulu. Bengkulu. 24 Juni. Nah, saya 4 Juni, beliaunya 24 Juni. Berarti beda tipis ya. Iya, Gitu. iya. Beliau ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, nomor kontaknya ada di saya. Nanti kalau mau serius, rekan-rekan mahasiswa ini
mau bikin kajian tentang Prof. Alatas, pemikirannya dan seterusnya itu nanti bisa membuat kelompok studi saya kira, baik dari kelas PPA A, B maupun C. Ini mohon maaf Ustadz, hari ini di jam yang sama itu juga anak-anak PPA juga kedatangan Syekh dari Masya Al-Azhar. Allah. Iya, iya, iya. Beliau ini dosen di Al-Azhar. Jadi mereka datang di ruangan Zoom yang pakai LCD besar, terus Iya, iya. kemudian jadi mereka mendua hati, ini sebagian dari mereka Dua, ini. iya, 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 iya. Tapi alhamdulillah antusiasme rekan-rekan mahasiswa ini cukup luar biasa. Iya, iya, Baik. iya. Sebagai pengantar dulu Ustaz, dari mungkin mereview atas apa tadi yang disampaikan sebelum nanti rekan-rekan mahasiswa mengajukan pertanyaan. Jadi memang nampaknya problem umat ini adalah pada cara pandang. Ya. Jadi sampai tadi kemudian disampaikan bahwa lu sesama muslim kok kemudian masih beda pandangan, ini masalahnya apa kan begitu. Ya. Harusnya kalau kemudian world view-nya sudah Islam ya maka ada titik temu yang kemudian mempertemukan mereka. Sudah Ya. nggak bicara lagi dengan perkara-perkara yang mungkin disebut dengan remeh-temeh, Iya, iya. atau yang sudah nyata-nyata itu secara hukumnya jelas, ngapain didiskusikan lagi, wong sudah nyata begitu. Iya, iya. Ya, mungkin ada yang perlu dijadikan sebagai pemantik bagi teman-teman mahasiswa Ustadz. Kira-kira begini Ustadz ya. Ya. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang worldview Islam, ya, nah sebenarnya bagaimana ya Ustadz membangun sebuah pendidikan dengan worldview yang sedemikian ini. Saya kira kalau ada sebuah lembaga pendidikan yang secara serius menerapkan worldview Islam ini, tentu hasilnya luar biasa. Nah, untuk menuju ke sana itu bagaimana Ustadz? Monggo silakan. Iya. Terima kasih ini Pak Dokter ya. Ini dalam diskusi ya. Nah, jadi memang membangun pendidikan sesuai dengan worldview of Islam ya. Nah, ini memang bukan tugas yang ringan ya. Ini memang butuh keseriusan kita semua. Ya paling tidak kita memulai dari diri kita dulu ya. Kita mulai dari diri dulu, kemudian komunitas, dan tentunya nanti ya secara lebih luas ya, misalnya kampus, sekolah, dan lain sebagainya. Kenapa tugas ini tidak ringan ya? Karena memang kita sudah terbiasa ya dengan hal-hal yang ya selama ini kita anggap itu sudah pakem ya, sudah settle ya. Nah, tentu untuk beralih ke seperti ini, nah itu butuh perjuangan yang tidak mudah ya. Kalau kita melihat diutusnya para nabi dan rasul juga demikian gitu ya. Karena tugas ini begitu berat begitu ya. Tugas ini begitu berat tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Sehingga Allah mengutus para nabi dan rasul. Tapi kita bisa mulai ya dari hal-hal yang kita bisa lah, misalnya kalau dosen ya, kalau masuk ya mahasiswanya itu dimotivasi bahwa belajar itu ya utamanya itu untuk mencari ridho Allah ya, untuk mencari ridho Allah, bukan sekedar untuk IPK-nya tinggi misalnya ya. Nah, jadi niatnya ini pertama diperbaiki begitu ya. Nah, kemudian hal-hal lain misalnya bahwa belajar ini dalam Islam kan sangat mulia gitu ya, sangat mulia. Jadi coba diimplementasikan misalnya dalam nulis makalah ya, nulis makalah jangan punya orang dianggap punya kita gitu kan. Nah itu kan termasuk bagian apa itu ya, bagian dari pandangan hidup kita itu, pandangan Islam gitu ya. Sebab mengambil karya orang tanpa mencantumkan karya orang itu siapa orangnya kan, ini satu kekeliruan juga kan, satu kekeliruan.
Nah, jadi membangun pendidikan dengan begini ya, mungkin kita nggak bisa serta-merta ini Pak Dr. Inami ya. Nah, ini tentu bermula dari diri kita dulu, dan ini memang pertama memang ya diri ini dulu ya, diri ini dulu. Jadi cara pandang kita ini memang harus kita sesuaikan dengan pandangan Islam itu ya. Apalagi sekarang ini kan kita sadar ya bahwa peradaban Barat memang sudah menguasai dunia kan, peradaban Barat. Bahkan kadang nggak sadar kita juga udah terbaratkan juga kan. Nah, kadang nggak sadar juga kita sudah ikut-ikutan ya kan. Nah, cuman ini kan satu usaha gitu ya, satu usaha bagaimana kita itu kembali lagi gitu ya ke jalan yang benar begitu ya. Demikian pemantik, Pak Dokter. Iya, iya. Baik. Memang sebentar. Berarti kalau ada narasi yang bagus sekali bunyinya ibda binafsik itu berarti sangat sinkron sekali dengan yang dipaparkan tadi ya Ustaz ya. Nah itu jadi Oh iya benar ya. memulai dari diri kita sendiri. Nah, artinya bahwa sampai kemudian kita masalah ucap dan tindakan hendaknya sinkron. Terus kemudian bahwa kalau kemudian ternyata apa namanya kita mengucapkan tapi kita nggak mengamalkan, justru kita menjadi diingatkan itu sama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat As-Saff. Baik, ini ada satu penanya, monggo silakan Ibu Mirna, ya silakan dibuka mic-nya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang, selamat pagi Pak Inami. Pagi juga Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya bukan mahasiswa ya, Bapak-bapak dan adik-adik semua. Saya ibu rumah tangga yang alhamdulillah anaknya ini keterima di UIN. Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kemudian saya melihat informasi sharing dari Pak Inami bahwa tema untuk Zoom pagi hari ini adalah temanya tentang bagaimana Islam di perguruan tinggi negeri ya. Nah, di sini yang saya penasaran mau bertanya. Untuk perguruan tinggi agama negeri itu bagaimana perannya dalam syiar Islam itu di masyarakat? Iya, iya. Itu pertama. Apakah sudah bisa menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Dr. Bambang, seperti peradaban, seperti internal di dalam Muslim itu sendiri gitu. Nah, sebagai nanti anak-anak mahasiswa ini, mungkin adik-adik mahasiswa ini bagaimana menjembataninya nanti pada saat mereka turun di masyarakat gitu. Apakah sudah diajarin gitu di perguruan tinggi agama atau ya cuman sekedar IPK tinggi aja? Nah, itu mungkin pertanyaan dari saya Pak Inami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Bambang, ini nampaknya pertanyaan yang cukup berat ini. Ya. Jadi enggak. Ibu ya. Nah itulah. Beliau ini sudah melampaui karena kalau punya putra mahasiswa berarti beliau ini dosen di dalam keluarga itu, berarti ibu dosen itu. Iya. Jadi memang begini, problema yang ada di masyarakat kita memang masalah cara pandang ya sekali lagi. Nah ini Bu Mirna menyoroti tentang ini loh, PT KIN ini perannya sejauh mana kaitannya dengan ya mengatur cara pandang orang ini Ustadz ini. Ya, monggo silakan Ustadz untuk langsung dijawab saja, silakan. Ya, terima kasih Bu Mirna ya. Pertanyaannya luar biasa ini Bu. Nah, ini menanyakan tentang peran syiar Islam ya yang dilakukan oleh perguruan tinggi di masyarakat.
Ini terutama ini yang kita maksud perguruan tinggi. Sebenarnya perguruan tinggi secara umum ya, tapi yang utama ya perguruan tinggi Islam juga lah, gitu ya. Karena kenapa perguruan tinggi kita maksudkan? Karena begini, yang akan merubah pemikiran masyarakat itu orang-orang yang berasal dari perguruan tinggi. Itu biasanya ya. Bukan yang dari SMP atau SMA atau SD apalagi ya. Jadi yang merubah itu biasanya yang lulusan perguruan tinggi. Makanya yang belajar di perguruan tinggi ini pandangan Islamnya harus tepat begitu ya. Jangan sampai nanti kan sekarang ini orang banyak ini bilang ada Islam inilah, Islam itulah, Islam itu. Nah, jadi seakan-akan Islam ini beda-beda ya. Padahal Islam itu ya yang berasal dari Allah itu satu dia kan. Nah, satu dia. Nah, ini penting ini ya di perguruan tinggi. Nah, ini terkait peran syiar Islam ya yang dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Sejauh ini ya perguruan tinggi terutama perguruan tinggi PTKIN atau PTKI ya memang sudah mencobalah ya melakukan hal-hal yang baik untuk masyarakat kita ya. Tinggal lagi ini terkait juga dengan cara pandang ya. Cara pandang atau worldview of Islam itu. Misalnya persoalan-persoalan di masyarakat ya. Ini harus diapakan dulu ya, diklasifikasikan dulu. Kalau persoalannya fikih, itu kan bukan persoalan utama ya. Fikih itu udah jelas lah, kecuali ada hal-hal baru yang belum ya. Makanya sebenarnya menurut saya perbedaan satu Ramadan kemarin antara pemerintah dan Muhammadiyah nggak perlu dibesarkan itu ya, karena bukan persoalan utama. Nah, gitu ya. Bukan persoalan utama sebab ya itu nggak merusak akhlak orang kan. Yang puasanya hari Sabtu insya Allah akhlaknya baik ya, yang puasa hari Minggu insya Allah akhlaknya baik. Nah, jadi kalau persoalan-persoalan fikih jangan diperdebatkan ya. Lihat aja pandangan ulama dan di sini kita harus tasamu. Tapi kalau masalah akidah, nah ini yang kita maksud worldview itu. Worldview of Islam itu ya. Worldview of Islam. Nah ini tentu kita nggak boleh beda. Ya, kalau akidah tentu harus sama karena ini menyangkut keyakinan kan, apa yang ada di dalam hati. Apakah itu terkait dengan politik, apakah terkait dengan ekonomi, ya budaya. Nah, kalau misalnya berpolitik semata-mata untuk kekuasaan, tentu nggak boleh kan. Kalau cara pandang kita kan bukan begitu. Kalau Islam mengajarkan bukan begitu berpolitik kan, atau membenarkan semua cara atau menghalalkan semua cara begitu ya. Nah, tentu ini politik yang tidak direstui oleh Islam. Artinya tidak sesuai dengan cara pandang Islam. Nah, sebenarnya peran perguruan tinggi ini sangat strategis ya. Tentu ini melalui orang-orang yang belajar di dalamnya. Dan caranya yaitu tadi cara pandang Islam itu loh. Nah, gitu ya. Cara pandang Islam itu. Bagi apa ya? Bagi kita orang Islam misalnya ya. Kalau di masyarakat ya. Kalau di masyarakat cara pandang orang Islam tentu berbeda dengan yang tidak Islam. Misalnya kalau Islam itu minum-minuman keras itu kan tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Lain nanti kalau di masyarakat barat misalnya ya. Masyarakat barat itu kan minuman boleh, asal jangan merampas, merampok begitu kan. Nah, cara pandang kita merampas tidak merampas atau kita beli sendiri nggak boleh. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat misalnya tidak boleh prostitusi walaupun lokalisasi misalnya, ya kan? Dibuatkan tempat khusus jauh dari masyarakat misalnya ya, di pedalaman di sudut-sudut gunung sana dibuat ya. Jadi cara pandang kita tetap nggak boleh karena dia prostitusi. Nah, lain halnya kan bagi luaran, orang luar di luar Islam mereka ya kalau dilokalisasi apa masalahnya? Nah ini kan cara pandang ya. Nah, jadi cara pandang ini terutama ya
menuntut ilmu inilah. Kalau bagi kita ya menuntut ilmu itu orang Islam itu ya ini satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Nah, gitu ya. Yang sangat mulia. Mengajarkan ilmu itu sangat mulia. Membimbing mahasiswa sangat mulia, gitu ya. Nah, inilah apa ya yang harusnya ditampilkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi, sehingga di masyarakat mahasiswa ini bukan menjadi penambah masalah, nah, gitu ya, bukan jadi penambah masalah, nah, tetapi malah mampu atau membantu mengurai masalah yang ada. Ini Ibu ya, nah, demikian Pak Dr. Inan. Wallahu Ya, ya. a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada teman cukup Bu? Ya, terima kasih sudah Oh iya. dijawab. Oke, terima kasih juga Ibu. Baik, saya kira tadi apa yang diajukan oleh Bu Mirna tadi terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat sedemikian itu, dan juga penjelasan dari Ustadz tadi, sebenarnya adalah kita ini dihadapkan pada apa yang disebut dengan labelisasi. Jadi Islam ini dilabeli bermacam-macam. Ada Islam A, Islam B, Islam C. Nah, tentu kita sebagai Muslim mestinya kita bisa mensikapi ini. Kenapa ada label-label ini? Sebenarnya siapa yang labelin ini? Ini proyeknya siapa ini? Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah ikut-ikutan dan sepakat dengan label-label yang ada, akhirnya kemudian kita bisa memandang saudara kita sendiri itu seperti orang lain hanya gara-gara soal label itu tadi. Yang ini disebut dengan Islam apa misalkan ya radikal, ini disebut dengan Islam ya rahmatan alamin atau apa. Padahal kalau misalkan kita mau jujur, yang namanya Islam itu pasti rahmatan lil alamin. Kalau enggak rahmatan lil alamin, ya belum Islam itu. Nah, itu dia. Nah, terus kemudian yang menjadi PR kita sebenarnya seiring dengan apa yang diajukan oleh Bu Mirna tadi pertanyaannya ya. Jadi ada PR besar umat Islam ini untuk mengusung sebuah apa yang kemudian ini di sebuah pesantren kecil menurut makrokosmos ya. Kalau mikro kan besar tentu ya. Itu pesantren Darussalam, tempatnya di Ponorogo sana Bapak dan Ibu. Nama slogannya begini ini. Statementnya, Islam itu di atas dan untuk semua golongan. Nah ini kalau kemudian orang dari kalangan manapun yang bajunya misalkan kayak saya pink, atau kemudian ada yang pakai baju hijau, atau kemudian yang baju biru, sudah selesai kita. Karena apa? Yang memang yang kita junjung tinggi itu adalah Islamnya, bukan warna-warna itu. Jadi saya kira warna manapun itu tidak soal, karena itu bagian dari sunnatullah. Ya, atau kita menyebutnya sebagai pluralitas. Nah, tentu kalau kita menyebut pluralitas akan menjadi berbeda ya Ustadz ya dengan pluralisme. Nah, begitu. Ya. Ini nampaknya pertanyaan mahasiswa masih belum muncul. Nah, ini sedikit Ustadz tentang pluralitas dan pluralisme ini mungkin bisa menjadi ya bisa diberikan semacam untuk supaya mahasiswa ini juga tercerahkan Ustadz terkait dengan ya pluralitas, ada pluralisme itu. Monggo silakan Ustadz. Oh, iya. Baik, sebelum ini ada yang nanya lagi ya. Iya. Pluralitas ya, plural itu kan jamak ya, banyak artinya kan. Pluralitas itu kan apa namanya keberbagaian, keberagaman gitu ya. Kita ini mengakui keberagaman. Allah sendiri yang menjelaskan keberagaman itu kan, ragam suku, bangsa ya. Nah, termasuk agama juga. Ya. Nah, keberagaman, keberbagaian ini satu keniscayaan ya, satu keniscayaan dan kita tidak bisa apa namanya menutup kenyataan ini. Ya. Namun ketika dia pluralisme, tentu ini kan kaitannya sudah pandangan hidup ya kan, pandangan hidup yang plural. Pluralisme itu kan mengakui bahwa semuanya ini kan sama ya, sama. Nah, tentu kalau sudah terkait dengan pluralisme, isme ini kan
Tentu ini berbeda dengan cara pandangnya kita, gitu ya. Justru dengan kita menganggap yang kita benar, yang lain nggak benar, maka mewujudkan keberagaman itu kan. Misalnya kita umat Islam ya berkeyakinan bahwa Islam itulah yang akan kita pegang sampai mati. Nah, yang di luar Islam juga dia akan berpegang dengan keyakinannya sampai mati ya, kalau nggak dia masuk Islam gitu ya. Justru dengan berpegang itu, sehingga ya Islam ada, di luar Islam juga ada ya. Coba kalau semuanya sama, nah ini kan susah ini. Akhirnya tidak ada keberagaman itu kan. Nah, jadi pluralisme ini bermasalahnya di situ ya. Sehingga ya menghilangkan keberagaman itu sendiri ketika kita mengikuti apa namanya pandangan hidupnya orang pluralisme itu kan. Sebab kalau semuanya sama ya apa sih Islam, Kristen, Buddha, ya Hindu, kalau sama semua ya akhirnya orang kan tidak serius beragama ya. Kalau karena semuanya sama kan, kalau sama kan nggak ada bedanya. Sehari ini Islam, besok nggak Islam, besok agama lain lagi begitu ya. Yang lain juga jadi kacau kan. Terjadilah kekacauan, chaos gitu kan. Jadi chaos dia. Nah, itu nggak terjadi keharmonisan ya kan. Nah, makanya ini pluralisme ya. Nah, tentu kita tidak bersetuju ya, tidak sepaham lah. Nah, kalau dikaitkan dengan pandangan hidup Islam ya, dikaitkan dengan pandangan hidup Islam. Demikian Pak Dr. Inami. Oke, Tayyib. Ya, syukran jazilan. Tadi barusan aja Ustadz Fuad gabung, karena mohon maaf tadi linknya agak telat ya, karena di ruangan yang sebesar ini operator sendiri. Iya, iya. Iya. Ahlan wa sahlan Ustadz Fuad. Mana tadi? Ahlan bik ya Ustaz Inami, Ya, afwan. ada kuliah Ana atau Ustadz? mutaakhir fil istirahat. Oh iya, Insyaallah Mas. kisah saniyah. Oh, Jam kedua. saya. Iya, iya. Mungkin mau mengajukan pertanyaan, monggo Ustadz, mumpung masih ada narasumbernya Ustadz. Heeh. Oh, enggak tahu materinya apa, tahu tanya gimana Ustaz. Ya baik Baru kalau gabung. begitu. Lanjut Iya. aja. Oke, siap Ana Ustadz. mustami' ya. Ya, Ya. ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz di room chat. Ya, Assalamualaikum Bapak, saya Tri Pujiati. Wah, ini Bu dosen ini kalau Tri Pujiati ya. Ya, karena mohon maaf Ustadz, ada banyak nama Putri Pujiati ini, tapi Putri Pujiati yang satu ini kayaknya dosen. Tapi nanti ya, coba kita baca aja lah pertanyaannya ini. Ingin bertanya terkait artikel yang beredar beberapa waktu yang lalu ya tentang imam perempuan di Inggris dan Amerika pada tahun 2006 dan 2008. Ya, saya sangat kaget melihat komentar dari netizen tanpa melihat bagaimana latar belakang historis atau sebab musabab dari fenomena tersebut. Nah, ironisnya komentar yang dilontarkan sangat ekstrim, intoleran, bahkan mengkafirkan si imam perempuan tersebut. Mohon pencerahannya bagaimana menyikapi fenomena seperti ini Ustadz. Ya, tafadhol Ustadz, saya kira pertanyaannya udah jelas itu. Iya. Ya, ini dari Bu Pujiati ya. Ya. Terima kasih Bu ya. Nah, ini seingat saya waktu saya demen-demen beli majalah Sabili dulu waktu S1 ini ya, kasus ini. Siapa itu Profesor Aminah Wadud yang di Amerika ya. Profesor Aminah Wadud menjadi imam itu. Imam sholat Jumat, entah imam sholat biasa, nggak ingat lagi ya. Tapi yang jelas dia jadi imam begitu ya. Nah, imamnya perempuan begitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita yang imam laki-laki ya. Nah, ini cara pandang juga ini ya, cara pandang. Pertama menyikapi apa itu ya, imam perempuan. Nah, ini kita cara pandang Islam itu memang berbeda dengan cara pandangnya orang di luar Islam ya. Termasuk yang kita maksud luar Islam ini peradaban barat ya. Kenapa kita sebut peradaban barat ini sering kita sebut karena ya memang peradaban mereka yang menguasai dunia kan. Kalau kita laki-laki itu ada porsinya begitu ya. Sedangkan perempuan juga dia ada couplingnya tersendiri. Nah, jadi laki-laki punya coupling, perempuan punya coupling juga.
Yang masalah sekarang laki-laki perempuan kenapa harus disamakan gitu ya? Ini sebenarnya contohnya beginilah ya. Kenapa kita nggak pernah protes misalnya yang jadi Panglima TNI itu perempuan misalnya. Kita nggak pernah protes kan? Di Panglima TNI selalu laki-laki. Ya, bangsa ini merdeka. Sampai hari ini kita tahu bahwa Panglima TNI ya, sebelum Panglima TNI Pangap dulu namanya ya, masa Pak Harto. Nah, itu selalu dijabat oleh bapak-bapak lah begitu ya. Nah, kita kan nggak protes itu ya. Yang memang bukan maksudnya memarginalkan perempuan, tidak. Yang perempuan itu ada posnya masing-masing lah begitu ya. Nah, termasuk ini ya imam sholat dan lain sebagainya. Kemudian kalau kajiannya fikih ya, misalnya kalau perempuan jadi imam ya bapak-bapaknya nggak khusyuk kan, itu masalahnya ya. Bapak nggak khusyuk dia. Nah, ini kan masalah lain lagi kan yang timbul. Sehingga kenapa Islam mengatur misalnya imam itu laki-laki ya. Terkait itu, ini kan artinya cara pandang ya. Cara pandang yang tentu kita tidak sama dengan kedua imam tadi ya. Cara pandang kita nggak sesuai dengan kedua imam perempuan tadi. Hanya saja tentu kita sebagai umat Islam tetap menyampaikan kalau ingin kritik, menyampaikan ketidaksetujuan tetap dengan mendahulukan adab ya. Nah, ini adab ini penting ini. Ada ya. Ada orang Barat itu yang mengajarkan tentang sejarah sains Islam, filsafat sains Islam gitu ya. Mereka itu kan udah mengerti tentang Islam tapi nggak masuk Islam kan. Nah itu dulu ada seorang tokoh ditanya kenapa nggak diajak aja mereka masuk Islam gitu. Nah, apa jawaban tokoh Islam kita ini ya, sebenarnya mereka itu udah paham Islam ya, bahkan lebih paham dari kita gitu. Hanya saja belum sampai hidayah, itu yang pertama ya, hidayah haknya Allah. Yang kedua, ya karena akhlak kita inilah gitu ya. Akhlak atau adab orang Islam ini yang membuat mereka belum tertarik begitu ya. Karena orang Islam masih belum menjalankan sepenuhnya ajaran yang mulia itu. Nah, ini tugas kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Nah, itu jawab tokoh tersebut ya. Jadi ini segenap sivitas ini di perguruan tinggi ya. Ini memang di medsos ini kita harus berhati-hati. Ya. Lagi komentar-komentar gitu ya. Kalau di medsos ini kan nggak jelas itu, nggak jelasnya maksudnya klasifikasinya yang komen itu siapa kan nggak tahu kita ya. Pendidikannya sampai di mana kita kan nggak tahu, sehingga komen-komen itu memang cenderung bias gitu ya. Nah, tapi bagi kita kalau mau komen ya silakan saja, tapi tetap menghadirkan nilai-nilai keadaban itu, etika itu. Ini yang penting. Berbeda ya, nah, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Nah ini Ibu ya, jadi tasamuh kita ya, tasamuh. Ya kalaupun seperti ibu imam perempuan tadi ya kita katakan tidak cocok ya dengan worldview Islam, itu nggak cocok begitu ya. Nah, tapi tentu karena mereka ini orang-orang terdidik ya, itu pendekatannya juga melalui hal-hal yang sifatnya akademis ya, bil hikmah lah. Prof. Quraisy Shihab itu memaknainya gitu. Kalau yang diajak ini para cendekiawan bicara ya, orang-orang kalangan akademisi ya bil hikmah, di bawahnya lagi ya mau izah hasanah, nah, gitu ya. Kalau level-level mahasiswa ke bawah ya mujadalah itu. Nah ini level-level yang harus dilalui begitu ya. Jadi nggak disamaratakan semuanya. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Iya. Baik, saya kira Bu Tri Pujiati sudah menggarisbawahi dan bisa menyimpulkan sendiri dari penjelasan itu tadi. Baik, kita menuju ke yang hadir. Oh, Mbak Lazatus Zakiyah mau mengajukan pertanyaan? Kelihatannya
Oke, silahkan langsung dibuka mic-nya aja itu Mbak Lazatul Zakia. Ya. Oh, ternyata cuman membuka kamera aja Ustadz ya, enggak apa-apa. Kembali ke apa namanya? Apa yang barusan kita bahas tadi Ustadz. Jadi memang nampaknya kita kalau nggak bisa menahan diri, karena memang yang diupload di media sosial ini adalah ibaratnya ini pancingan Ustadz ini. Jadi kita ini sedang dipancing ini. Entah mungkin mereka melihat kita ini ikan-ikan kecil gitu ya. Jadi wah ini dikasih umpan coba nyaut apa enggak. Nah, saya kira Ramadan ini nampaknya menjadi sarana kita untuk bahwa memang iya kita sudah nggak apa namanya pengen banget untuk komen. Nah, tapi kayaknya kita masih punya daya tahan ini, maksudnya menahan diri untuk tidak emosi, terus kemudian diksi yang akan kita gunakan kita pilih ya ta, sehingga kalau kemudian kita ikut-ikutan nimbrung dan ternyata hanya semakin membuat orang panas dan tidak membuat jelas persoalannya, itu saya kira malah tambah ruwet gitu jadinya. Maka sampai ada istilah itu ruwetnesia, saya juga nggak tahu ini dari mana itu. Saya cari di kamus nggak ketemu. Iya. Nah itu, ya. Oh, ya, ini ada apa, Ustaz Dinami ya? Ya, Tadi silakan. kan sampai mengkafirkan begitu. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Oh, silakan. Ketika kritik, apalagi sama orang Islam ya, kata-kata kafir ini jangan, ya. Sangat tidak apa namanya, sangat tidak beradab ketika sudah mengkafirkan ya, apalagi dia ahlul kiblah ya, apalagi dia ahlul kiblah. Jadi usahakan kita kata-kata mengkafirkan ini tidak ya. Nah, sebab kalau dia benar kafir ya kafir dia, kalau enggak kan balik pada diri kita ya. Jadi cara kita memang harus cara-cara yang beradab itu tadi ya. Sekali-kali jangan mengkafirkan atau mensyirikkan ya. Tapi lebih kepada itu tadi hikmah, mauizah hasanah dan mujadalah billati hiya ahsan. Ya. Baik Ustadz, ada mungkin sedikit saya kutip dari pengajiannya seorang Kiai Jombang, ya Ustadz Kiai Haji Imron Jamil. Itu kitabnya adalah kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Saya kira mungkin terkait dengan mengkafirkan tadi Ustadz, mungkin redaksi ini bisa menjadi apa ya, pemahaman bagi teman-teman sekalian. Jadi begini, kita ini makhluk, ya kita tidak pegang yang namanya ketok palu. Ibarat kita ini apa namanya, sebut saja manusia ini kan hamba ya. Yang pegang ketok palu itu adalah Tuhan. Jadi kita yang sholat pun itu juga kita mestinya harus sadar bahwa kita nggak tahu bahwa sholat kita itu diterima atau enggak, sehingga di situ ada khauf, ada roja begitu. Nah, kalau kemudian sampai terjadi pada tingkatan tertentu orang menjadi mengkafirkan, nah, itu sebenarnya dia terlalu berlebih. Karena apa? Yang punya vonis itu ya Tuhan. Nah, manusia ini sama-sama di hadapan pengadilan Tuhan kok kemudian mencoba untuk memegang palu, gimana ceritanya ini. Nah itu persoalan itu. Jadi biarkanlah apa yang menjadi hak prerogatif Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan menjadi kewenangan dan kekuasaannya. Nah sementara karena kita ini makhluk ya kita hormatilah ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mulai sadar sampai di titik itu, ya insya Allah kita tidak lantas buru-buru ingin menyebut orang lain itu seperti yang disebutkan tadi. Gimana Ustadz kalau begitu Ustadz? Ya, lengkap ini. Bahwa itu haknya Allah gitu ya. Berusaha saja, berusaha menyampaikan yang benar itu kan, menyampaikan yang benar ya. Apakah dia terima atau tidak terima itu kan lain persoalan. Karena memang kita nggak bisa memaksa siapapun ya, nggak bisa. Bahkan misalnya baginda Nabi SAW itu mencontohkan ya,
bagaimana akhlak beliau. Kan dulu sahabat ada yang ngusulin itu ya, bagaimana orang munafik ini, ya Abdullah bin Ubay itu kan Nabi udah tahu dia orang munafik. Nah, sampai ada usulannya, Rasulullah, kenapa nggak kita bunuh saja? Nah gitu ya. Kan udah benar-benar munafik itu, udah jelas. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Ya, sebab kalau kita bunuh, ya nanti bertambah masalah. Nanti orang akan berkata atau menuduh ya, bahwa lihatlah Muhammad itu temannya saja dibunuh ya. Apalagi kita yang bukan temannya. Gitu. Ini sama lah ini. Lihatlah orang Islam itu temannya saja dikafirkan. Ya kan? Ya. Kita yang nggak beriman ini mungkin ya. Iya. Nah, ini memang kehati-hatian ini sangat perlu ya. Hati-hati. Dan puasa ini memang benar tadi ya, untuk menahan itu ya. Menahan untuk tidak menyampaikan hal-hal yang bisa menambah masalah gitu ya. Ya. Ya, ya. Baik Ustadz, ini nampaknya waktu kita sudah berada di ujung ini. Mungkin bisa disampaikan Ustadz sebagai statement closing statement ya Ustadz ya. Ya, yang ini penting Ustadz ini supaya rekan-rekan mahasiswa ini tahu kholasohnya Ustadz. Iya, karena mereka ini sering bikin kholasoh itu. Ya, tafadhol Ustadz. Ya, jadi worldview of Islam ya, terutama di perguruan tinggi ya. Worldview of Islam itu cara pandang Islam ya. Jadi cara pandang Islam itu cara pandang yang menyeluruh, cara pandang yang tidak hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya empiris ya, rasional, tapi juga dia yang bersifat metafisik ya. Nah, termasuk ini bagaimana cara memandang sejarah begitu ya. Bagaimana cara melihat masyarakat, politik, budaya, itu semua masuk dalam pengertian worldview of Islam. Dan worldview of Islam ini, kita umat Islamnya harusnya sama, tidak boleh beda. Ya. Nah, kalau terjadi perbedaan, nah ini bermasalah. Ini keyakinan ya, keyakinan cara pandang kita. Ini berbeda dengan hal-hal yang sifatnya fikih ya. Kalau kajian hukum ahkam seperti fikih, itu bukan perbedaan cara pandang. Itu bukan worldview ya, itu bukan worldview. Itu kan ijtihad, perbedaan yang memang agama membuka ruang untuk itu ya. Jadi yang kita maksud worldview di sini bukan fikih itu ya, bukan fikih, tetapi ini lebih kepada akidah, ya, lebih kepada akidah, keyakinan, gitu ya. Nah, kemudian pandangan Islam itu tentu menyangkut hal yang zahir, yang batin, ya, alam syahadah, kemudian juga alam yang gaib, dan bahkan setelah kematian kita nanti. Nah, itu semua masuk dalam ranah worldview. Ya. Dan saran juga ini kepada mahasiswa bahasa Arab ya. Nah, ini bahasa Arab ini kelebihannya kan itu memiliki akar kata, dan ternyata bahasa-bahasa yang dipilih oleh Allah itu menayangkan pandangan hidup yang luar biasa. Nah, jadi nggak sama ya, jadi jangan disamakan. Misalnya kata adab, peradaban dengan civilization. Ya, adab, civilization itu ada persamaan tapi hakikatnya beda. Ya. Kalau adab itu peradaban, tamadun, itu artinya kemajuan yang dicapai di mana akhlak dan agama diterapkan di situ. Tapi kalau civilization, dia tidak meniscayakan akhlak. Ya. Kita sebut sekarang barat kan peradaban ya, peradaban barat ya, civilization. Tapi kan kita tahu ya, bahwa di barat tidak, moral itu kan urusan pribadi. Nggak boleh dibawa ke ruang publik. Ya. Tapi bagi kita kan tidak begitu. Agama itu satu sisi dia subjektif ya, memang untuk diri, tapi di sisi lain dia juga objektif. Nah, demikian saja closingnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Demikian tadi ikhwah fillah, Bapak dan Ibu dosen, juga Ibu yang mengikuti acara kegiatan kajian Ramadan di kesempatan pagi hari ini. Inilah kita sudah sampai tiba waktu pada akhir sesi di mana kita akan segera menutup kajian kita. Semoga yang sedemikian ini ikhtiar-ikhtiar ilmiah sedemikian ini semoga saja istiqomah dan bisa kita lakukan dimanapun kita berada.
Dan saya kira rekan-rekan dari mahasiswa PPI ini juga setelah ini ya mereka akan membentuk kelompok studi ini seiring dengan ghirah mereka belajar agama ini. Saya kira begitu, mari kita tutup acara majelis kita di kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim. Ustaz memang pada hadha hunaka al-istima' bainana wa baina haula'i tullabi ad-dirasatil 'ulya wujud la'alana nastami nu'kit haflah نعم لا ربما تؤكد البرنامج أو كيف oh لا 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 أو لا إذن بعد هذا تدريس مباشرة هذا نعم يا طيب إذن تفضل أستاذ بالتدريس ونحن نقول لكم شكرا جزيلا على هذه جميعا وإياكم يا طيب أنا أخرج يا طيب شكرا جزيلا أستاذ Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita close ya.